Jadi bermula ketika saya dulu kalau saya aslinya kan Jawa Timur Mas. Oh, pun gitu. Saya dari Madiun, terus ya. ibunya yang sini. Oh iya. Dulu ketemu sama ibunya itu di Tangerang. Oh, Kerja di pabrik gitu. oh iya. Ketika ada gelombang PHK itu Tahun 98. enggak, yang saya 2000. Oh, 2000-an. Tahun 2000-an saya pulang. Kebetulan orang tua udah menanam kopi, tapi kopi itu udah nggak terurus. Jadi tinggi loh, tingginya sampai 5 meter. Di daerah mana? Ya saya di sini, Ya, di sini. Ya. Waktu itu saya berinisiatif karena waktu itu ya juga lagi nganggur kan. Iya. Jadi, saya berinisiatif untuk ngopain kopi itu. Mulanya awal-awalnya saya tebang itu sama ibu juga nggak boleh. Oh, kenapa Pak itu Pak? Ya namanya orang tua nggak tahu maksudnya. Oh. Tapi waktu itu kan saya juga mengikuti pelatihan bagaimana merawat kopi dari dinas pertanian kabupaten. Itu ada itu rejuvenasi itu peremajaan kopi. Saya tebang ya bilang sama ibu nggak boleh. Tapi waktu saya ngumpet itu saya tebangnya di bagian yang tersembunyi yang nggak biasa Simbo itu lewat itu. Terus saya tebangnya saya waktu itu ada pelatihan itu sambung pucuk tuh. Oh iya. Itu waktu itu anunya dari Temanggung sambung pucuk Itu tahun 2000 ya Pak? Tahun 2003 enggak 2004. Nggih. Terus waktu itu saya kembangkan terus melihat hasilnya itu Simbo itu kok hasilnya bagus gitu. Ya udah diterusin aja. Sebelum peremajaan itu hasilnya biasa ya Pak? Biasa Pak, itu kopinya kopi lokal, saya kurang tahu kalau jenisnya jenis kecil-kecil ya saya nggak kenal itu kebunnya. Terus saya kasih perbandingan ini kalau disambung ini pohonnya nggak tinggi, lagi ngerawat gampang, mediknya gampang, sama mau bikin petik merah itu gampang milih itu. Terus Simbo ya udah ditebangin semua aja. Hampir 4.000 meter Mas waktu itu. Itu ada berapa Pak pohon kopi Pak? Wah, enggak ada sekitar. Wah ya seribuan ada. Oh, seribuan ada. Ada. Seribuan batang ada. Udah itu waktu itu saya juga dapat bantuan entris dari dinas sih, bantuan entris. Datangan dari Temanggung. Setelah itu tapi ya Tuhan berkehendak lain. Erupsi Merapi habis semua yang 4.000 itu. Itu yang 2006 atau yang 2010? 2010. Oh, yang 2010. Ya. Ini rumah saya ini kan ini Huntap ini. Oh. Huntap saya rumah saya dulu di sana Mas. Di pinggir kali Kidul 2010. Ya, terus tapi waktu itu saya juga nanam. Sebelum tahun 2007-an saya juga nanam baru. Apa Pak? Robusta lokal saya ngambil bibit. Waktu itu saya habis dapat sekolah lapang di budidaya kopi waktu itu di Kebuharjo ya, dari dinas. Nah terus pas sesudah itu saya udah nggak ada kebun habis, ternak habis, rumah habis. Nah saya waktu pulang ngungsi itu ya satu-satunya harapan ya cuma kopi sisa yang nggak kena erupsi ini sekitar 300-an batang, tapi masih muda sekitar 2 tahunan itu. Nah waktu itu saya terus berinisiatif, saya pergi ke Temanggung. Saya minta entris. Waktu itu niatnya saya mau beli. Entris itu sambungan itu. Sambung pucuk itu. Iya, sambung pucuk yang mau disambungkan itu. Entris. Karena yang di sini nggak bisa lagi. Udah habis. Udah habis. Yang 10 tadi yang sisa tadi yang masih muda-muda itu nggak bisa ya? Bisa, tapi kan ya masih jelek, hasilnya jelek karena kan lokal belum. Terus waktu itu dari teman-teman Temanggung dari Geseng itu nggak usah beli karena kamu korban. Ini kena bencana nggak usah beli, saya kasih aja. Yang jelas saya sambung. Terus ya sampai sekarang saya masih bertahan. Ya walaupun saya juga ngajak teman-teman di sekitar sini, nah ayo itu kopinya diopen. Tapi mungkin dia lebih tertarik ke pertambangannya. Karena kan ya pagi berangkat sore datang enggak seperti kopi. Insya Allah kalau saya masih di samping kopi saya ada 3 Mas, ada coklat, ada lada, kopi. Coklat banyak juga. Alhamdulillah banyak. Berapa Pak? Kalau 200-an batang ada. Itu dimulai tahun berapa kalau coklat?
Kalau coklat itu udah habis 2014 kalau nggak salah, Mas. Mulai 2014 nih. 2014 karena ada rehab rekon juga, rehabilitas rekonstruksi pasca perang. Nah, kalau coklat saya belum bisa ngolah karena alatnya. Terus selama ini di stok kemana Pak? Saya jual itu ada toko roti di Jogja. Di Jogja. Kebetulan yang punya bule itu. Bapak juga belajar soal coklat juga Pak? Ya, insya Allah. Ya. Saya kalau ngolahnya insya Allah saya bisa, tapi karena berhubung alatnya itu peralatannya saya nggak punya. Tapi kalau untuk pertumbuhannya itu? Oh, untuk pengolahan budidaya, insya Allah. Itu belajar dari mana? Ada juga sering kita ada pelatihan gitu, ada sekolah lapang, ada pelatihan, ada bimtek. Kebetulan saya bergabung di komunitas paguyuban penyuluh pertanian swadaya Sleman. Jadi saya membantu PPLPNS ya karena kan jumlahnya sekarang sudah mengisi. Saya membantu itu semua, ada kelompok-kelompok mana yang membutuhkan nanti bimbingan, insya Allah. Ya terutama perkebunan yaitu coklat, merica, sawah, kopi. Ya. Kalau coklat itu yang sewu itu sampai berapa Pak? Berapa panennya itu per bulan atau enggak Coklat itu tiap 10 hari sekali. 10 hari sekali. Iya. Itu berapa istilahnya apa Pak? Berapa kilo? Berapa kilo sih? Saya rata-rata 4 kilo sekali proses 4 kilo. 4 kilo kering terus ke toko roti itu. Iya. Kisaran berapa Pak? Harganya saya dibeli 35.000. 35.000 ya. Jadi seminggu sekali. Iya. Saya juga itu. Ini tetangga-tetangga itu banyak sekali yang punya coklat. Karena coklat itu pasca panennya harus ada perlakuan khusus, yaitu difermentasi. Kalau enggak nanti coklat asalan mutunya kurang baik, harganya juga itu. Saya sudah sepakat sama tetangga ini, kita istilahnya janjian, kita panennya kapan. Karena coklat itu kalau minimal untuk memproses fermentasinya itu minimal itu 10 kilo paling enggak. Kalau enggak 10 kilo nanti panasnya kurang, jadi prosesnya juga kurang bagus. Jadi saya kangsenan itu, janjian sama tetangga, ayo sama hari Jumat kita coklat, nanti coklat kamu saya beli tapi habis habis dipecah itu nanti dikumpulin tempat saya, nanti diproses. Berarti Bapak bisa menerima berapa Pak dari coklat? Ya dikit-dikit. Udah Pak? Ya, kira-kira kan ya kadang-kadang 4 kilo, 2 kilo bahasa itu saya terima. Kemudian jual kopi. Jadi selain Bapak itu menanam sendiri juga warga-warga di sini juga datang ke sini. Kayak kopi ini saya juga saya terima. Cuma ada biasanya saya juga mendidik sama teman-teman petani di sini. Biasanya mereka kan kalau kopi lah, ini kopi. Mereka petik racutan tadi hijau, merah, kuning itu pokoknya semua. Itu kan hasilnya juga kurang bagus. Jadi ini saya beli dengan harga yang pantas ya. Saya beli sekarang 6.000. Kalau mereka biasanya kalau jual racutan itu 3.500 ya. Saya beli 6.000. Pak, kalau nyansel, kalau merica tadi banyak juga Pak? Banyak. Berapa Pak? Kalau 200-an aja. Itu juga dipasar kemana Pak? Ini kebetulan tahun ini baru mau panen pertama. Panen pertama, mulainya berarti tahun? Ya sekitar 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu baru mulai. Iya. Kalau 4 tahun lalu juga panen sedikit-sedikit ya, sekilo 2 kilo. Ini Pak, balik ke kopi Pak. Dulu kalau pengolahan Bapak itu seperti apa? Tradisional atau? Tradisional, saya pakai kuali itu. Jadi roastingnya itu ya manual gini, ya banyak kendala dari itu, banyak suka dukanya itu. Kemudian saya berpikir kalau pengen jual kopi bisa disuplai dan harus konsisten kan. Kalau manual enggak konsisten. Saya karena keterbatasan dana saya mau beli roasternya juga nggak punya duit. Saya menciptakan sendiri ya, dengan kadang-kadang saya melihat referensi di YouTube gimana caranya agar saya bisa bikin alat itu, saya bisa menjangkau harganya tapi hasilnya bagus. Alhamdulillah saya itu dulu pembeliannya sudah di packaging ini belum ya Pak? Belum, saya pakai plastik biasa. Itu berapa lama Pak? Itu hampir setahun saya masih pakai plastik biasa itu. Terus dipasarkan kemana Pak?
Ya ada pasar-pasar. teman-teman dari mulut ke mulut Oh, ya. gitu. Teman-teman ada di komunitas pengajian, Iya, ada iya. komunitas di Iya. kelompok tani dan lain-lain. Oh, terus mulai ada ide packaging yang menarik seperti ini. Ini ya sekitar 6 bulan yang lalu saya. Idenya dari mana, Pak? Ya, Ada pasar atau ada langganan saya yang menyarankan Pak, packagingnya yang kedap darah gitu. Oh. Dan saya itu anak saya suruh nyari Nah, di mana. Kemudian saya mereka-reka untuk labelnya. kalau dulu di pasar-pasar ke teman-teman gitu, setelah packagingnya seperti ini terus pemasarannya ada kenaikan ke misalnya ke mana gitu. Ada saya ini kebetulan saya punya komunitas bekas buruh yang ada di Jakarta, Tangerang. Ya. Tangerang ya. Itu saya saya tawarin ya, alhamdulillah ini hari ini sama ngirim ke Tangerang. Selain Tangerang mana Pak? Kalau luar kota Pak? Ada pernah ke Bali, pernah ke Madiun, pernah ke Surabaya. Oh. Dan untuk luar Pak tertarik nggak Pak dengan ini luar negeri? Iya, Pak kalau luar belum Pak. Saya mau coba untuk ke sana ya Pak. Iya, insya Allah kalau ada. Oh. Nah dari kopi ini berapa Pak dengan bisa mendapatkan penghasilan itu? Ya kalau dihitung secara globalnya saja. Tapi ya insya Allah ya ada peningkatan lah dengan bisa saya mengolah sendiri daripada saya jual green dulu. Karena biasanya kalau saya jual green paling 30, 40 itu per kilo. Tapi dengan saya jual udah berbentuk produk seperti ini, saya ini jual 125 per kilo. Per kilo ini 1 kilo ya Pak? Bukan, ini 250. Oh, 250. Jadi 35.000 saya jual. Oh 35.000. Oh ngapain sih? Lah kalau kopi sendiri itu kan apa Pak? Kalau yang di Merapi itu yang dipunyai Bapak atau Mbah Rumlin ini Ya. itu memang sudah sejak zaman Belanda atau Enggak. Itu sekitar menurut cerita Mas. okay. Itu sekitar tahun 80-an. 80-an? 80-an baru ada kopi di sini. Oh, artinya dipakai sendiri ya Pak ya? Iya, iya, Atau iya dijual waktu itu dijual Oh. juga. Tapi waktu tahun 80-81 itu harganya kan jatuh. Iya. Harganya jatuh sampai cuma 5.000. Jadi kopi itu ditelantarkan gitu. Oh. Jadi mulai tahun 83 kita itu sama Mas Mijo segala Iya. itu kita dan kemudian yes kita bertahan agar bisa tetap kopi ini tetap bisa masih tetap eksis di cangkringan ya dengan berbagai kendalanya waktu Apa itu. Pak bisa diceritakan Pak kalau Bapak Waktu itu sendiri? pemasaran dan belum banyak orang mengenal kopi Merapi waktu itu. Iya. Belum banyak yang mengenal kopi Merapi. Bahkan waktu itu kita pernah menawarkan ke luar kota itu banyak ditipu orang Jawa termasuk. Kalau selain pemasaran kan Merapi ini kan gunung yang aktif Pak. Iya, Itu jadi salah iya. satu kendala sendiri nggak? Iya, salah satu termasuk juga kendala, tapi bukan kendala utama tapi Ada kiat khusus nggak Pak? Mungkin kalau misalkan pas hujan abu gitu diperlakukan seperti apa gitu Pak? enggak Mas. Enggak. Jadi ya kita biarkan insya Allah nanti kalau udah hujan kan ya. Tapi cocok nggak Pak dengan iklim lereng Merapi kalau kopi Pak? Cocok. Perbedaan dengan daerah lain misalnya kopi Merapi Pak? Di kopi Merapi itu ada ada kalau ke sini ini sekitar 670 itu khusus untuk robusta. Tapi nanti mungkin kalau tempat Mas Wijo yang di atas itu ya arabikanya gitu. Artinya lereng Merapi ini bagi Bapak sangat menghidupi untuk tanaman ya Pak ya? Iya. Jadi di sini insya Allah semua apa yang ditanam bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan Pak? Ya tinggal ke istilah ketekunan kita. Ketekunan ya Pak ya? Iya. Makanya saya juga miris ya melihat kebun-kebun seperti Iya. ini. Miris ya dengan kondisi sekarang. Karena banyak orang-orang petani yang meninggalkan kebunnya, mereka beralih ke pertambangan. Sementara tanah ini subur karena abu vulkanik ya Pak Iya. ya? Iya. Saya kadang-kadang memberi motivasi kepada teman-teman itu gini, kalau pasir itu non teh, Iya. kalau badan itu ada gobloknya, makanya ya gimana jadi kita bukan berarti anti pertambangan, Iya. enggak, cuman waktu namanya nambang tapi ada
waktu khusus kita juga tuh perhatikan ke pertaniannya. Kalau yang Bapak edukasi, Bapak ajak itu sekarang sudah sampai berapa Pak? Untuk kopi itu berapa? Sekarang udah ada berapa? 6 orang yang sudah mulai Konsisten kembali kopinya. Saya tawarkan itu yang tua-tua ditebang aja, nanti tak bantu entrisnya, tak warai, tak ajari caranya nyambungnya. Kalau yang merica sama coklat memang belum banyak sekopi ya, atau lebih jujur lebih banyak dibandingkan kopi ya? Yang merica itu baru 2 orang, saya sama Pak Sumanti. Pak Sumanti malah lebih banyak sekarang, karena dulu Pak Sumanti itu petani salak, tapi dengan salaknya jatuh itu mereka salaknya babat cuma ganti merica. Cocok nggak Pak merica sama Cocok. Bisa dilihat nanti. Kalau coklat juga Cocok, tapi coklat ini berdasarkan agroklimat tadi, secara referensi ini paling atas ini. Suhunya sih. Suhunya, ketinggiannya jam paling atas. Karena semakin ke atas itu rentan terhadap jamur Phytophthora, penyakit busuk buah. Berarti cenderung panas apa? Cenderung panas. Cenderung panas, tapi nggak begitu kering banget gitu. Kayak di Gunung Kidul kan cocok karena lebih panas. Gunung Kidul, Kulon Progo. Iya. Terus Bapak rencana ke depan untuk kopi ini seperti apa? Saya pengen mendirikan kedai. Insya Allah kalau ada. Untuk kedai kopi Pak. Yeah. Untuk jualan ini sama wedangan gitu. Atas sing budi. Ya saat semampunya aja gitu. Panjang jauh Bapak putra putra. Saya 3. Kuliah apa? Yang kuliah udah selesai, yang bareng Yang pertama. Ya, yang kedua SMA kelas 1, ini kelas 4 SD. Saking kopi juga sama jualan itu Pak. Ya, dengan ternak, dengan ya penghasilan tani lah. Siap. Ya artinya Merapi menghidupi untuk keluarga dan bisa Alhamdulillah. Bahkan saya ngomong terus terang sama keluarga di Madiun. Aku kalau di Madiun itu enggak keras. Madiunnya pun itu Pak? Saya di Madiun Selatan. Sekitar pabrik dagangan. Kalau istri yang cewek asal pun Sri Mursini. Pak, kalau alamat itu mana? Ini Gondang Busung Bukirsari Tanggerang. Ada koperasi juga Pak? Belum ada koperasi. Ya, kelompok tani. Ya. Kelompok taninya apa Pak? Putih Lestari. Itu kopi juga? Dulu gini. Putih Lestari sebenarnya soal kelompok tani hutan ya. Kelompok tani hutan. Tadi ya kehutanan bergetarnya di hutan rakyat gitu. Hutan rakyat nggih. Di situ ada dua kegiatan, kehutanan sama perkebunan. Nah, berhubung kehutanannya agak kendor, terus sekarang di Kabupaten Sleman bidang hutannya kan ditarik ke provinsi. Ya. Dari ke provinsi, jadi saya harus menyesuaikan. Jadi saya perkebunannya saya lepas, kemudian saya memberikan kelompok tersendiri terlepas dari kehutanan. Walaupun orangnya juga itu aja. Gitu. Jadi secara organisatoris sudah terpisah. Berarti ya di perkebunan ini nanti di kehutannya nanti tersendiri. Pak ini balik kalau Pak kopi menikah kita Pak berapa kilo Pak sekali Pak? Sekalian saya untuk green bean sekitar 2 kuintalan. Green bean itu yang sudah yang kering, kalau yang masih basah itu? Masih basah itu ya sekitar itu 1/4. Sekitar berapa? 2 ya sekitar 8 kilo. 8 kilo ya? 800 kilo sekali panen. Iya.